Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya dapat request nih dari Bu Anastasia Purwanti ya. Pak Wisnu membuat tutorial entry peminjam dan pengunjung dong yang terbaru. Kita masih bingung Pak. Terima kasih. Nah, oke. Karena saya sudah janji ya weekend ini saya akan membuat video tutorialnya bagaimana cara peminjaman. Sebenarnya tidak ada yang baru dan tidak ada yang lama ya. Jadi untuk entry peminjaman sama aja. Mau apapun aplikasinya pasti sama, yaitu pertama kita harus sudah punya daftar anggota ya. Apabila belum, silakan daftarkan anggota Anda. Misalkan sekolah berarti murid-muridnya semua didaftarkan. Silakan minjem paket TU ya, daftar murid dari TU, silakan diminta aja, nanti diinputkan baik melalui Excel ataupun bisa secara manual ya. Itu yang pertama. Jadi syaratnya itu harus sudah diinput keanggotaannya. Yang kedua, teman-teman harus sudah input eksemplar dari buku-buku yang akan dipinjam ya, sudah ditempel barcode-nya di setiap buku. Oke, langsung aja kita buka listnya. Apakah sumnya sudah berjalan? Oh sudah ya, kita langsung saja. Oke, kita buka. Nah teman-teman, pastikan sudah ada data anggotanya ya. Kalau belum, silakan tinggal tambah aja, nanti tinggal isikan. Ini saya akan kasih tutorial sekalian. Misalkan member numbernya 2022, ini bisa pakai NIS ya. Kalau misalkan di sekolah, NIS nomor induk siswa. Oke, jenis identitasnya saya misalkan kartu pelajar. Bisa juga pakai KTP, ini di copy paste aja. Oke, nama lengkap misalkan Nabila Fatrianisa. Oke, tempat lahir ini yang bintang-bintang wajib ya, tapi kalau yang ini nggak wajib. Jadi untuk kemudahan teman-teman semua, ya, anggaplah tahun lahirnya sekarang. Ini saya skip aja biar tidak kelamaan ya, boleh diisi boleh enggak. Jenis kelamin jangan lupa ini wajib diisi ya, karena dia berbintang ya. Nabila itu perempuan ya. Oke, lalu lanjut ke kelas, tidak perlu diisi juga, itu sunnah sih. Nanti kalau Anda ingin mengisi kelas, nanti bisa diatur di menu administrasi ya. Lalu di keanggotaan, nah nanti di sini ada kelas, nanti silakan tinggal dibuat aja ya untuk mengisi menu drop down di sini. Karena dia tidak free text, jadi harus diisikan dulu, dibuat dulu menu drop down-nya kelas 1, 2, 3 atau kelas 11, 12 seperti itu dibuat dulu master table-nya di kelas ini ya, di pengaturan, di administrasi, pengaturan keanggotaan, lalu kelas ya. Begitupun status perkawinan, agama dan lain-lain ada di sini ya. Nah ini oke, kita langsung saja untuk mempercepat. Jadi untuk keanggotaan saya bikin 2 ya, jadi pelajar dan guru. Contoh saya bikin pelajar. Ini jenis anggota juga nanti teman-teman bisa atur di sini ya. Jadi tiap jenis ini mempunyai role atau rule yang atau pengaturan yang berbeda. Misalkan pelajar dia hanya bisa 2 buku atau 4 buku, bisa perpanjangan 1 kali, 2 kali, dan itunya nanti diatur di sini ya, di administrasi, pengaturan keanggotaan, lalu ke jenis anggota. Nah ini bisa diatur di sini. Oke, saya pilih dia sebagai pelajar. Oke, yang ininya lainnya bebas, boleh diisi boleh enggak. Nah untuk tanggal pendaftaran ini biasanya dia mengikuti jam server. Misalkan di PC Anda tanggalnya tanggal 23 Oktober, maka dia akan mengikuti tanggal 23 Oktober. Nah untuk masa berlaku anggota dia sudah otomatis karena sudah dibuat di sini, di tadi jenis anggota ya. Saya buat biasanya defaultnya 365 hari atau 1 tahun, maka dia akan otomatis akan perbedaannya 1 tahun dari 2022 ke 2023. Itu sudah status secara defaultnya seperti itu standarnya. Oke, nah untuk status anggota ini wajib dibuat aktif ya, kalau nggak nanti dia tidak bisa minjam. Oke, itu saja yang penting. Nah lokasi pinjam dicentang aja semuanya. Nah untuk referensi apabila tidak boleh dipinjam nggak usah dicentang ya. Takutnya nanti kita nggak aware kalau bukunya ada buku referensi, ternyata kita centang nanti bukunya referensi bisa dipinjam lagi ya. Oke, ini referensi tidak kita pinjamkan. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah kalau sudah selesai,
Silakan kalau mau dicetak anggotanya, tinggal klik di sini ya. Atau kalau misalkan punya foto, ini boleh nanti unggah fotonya. Mungkin bisa juga pakai webcam. Tinggal klik aja ambil foto, lalu nanti dia langsung terlampir di sini. Atau dengan unggah foto juga bisa. Misalkan ada foto yang mau diunggah, jadi nanti kartu anggotanya ada fotonya, nanti bisa ke-upload ya di kartu anggotanya. Nah, lalu kita ke kartu anggota, kita cetak aja. Ketika diklik maka dia akan otomatis akan menjadi kartu anggota seperti ini ya, jadi PDF dia. Oke, kita lihat. Nah, seperti inilah tampilan kartu anggotanya ya. Ini nanti bisa dirubah-rubah di menu kartu anggota. Kalau misalkan ibu bapak jago desain, ini bisa dirubah ya. Dia ada di mana? Dia ada di administrasi, pengaturan keanggotaan. Nah, kartu anggota. Nah, ini silakan ibu bapak kulik-kulik aja di sini apabila ingin merubah desainnya ya. Oke, kembali lagi tadi kartu anggota. Nah, ini nanti jadi siswa yang dibagikan ini. Jadi setiap ke perpustakaan dia ketika ingin meminjam dia harus men-scan ini ya, 2022-13 anggaplah ini sebagai kartu anggotanya. Oke, kartu anggota sudah selesai, kita simpan, jangan lupa. Nah, oke. Lalu jika kita sudah punya daftar anggota, atau misalkan ibu bapak sayangnya kayak tidak perlu pakai foto, ya udah nggak apa-apa, nggak perlu pakai foto. Mungkin agak effort ya kalau misalkan kita foto-foto semua ya, semua satu sekolah agak effort, mungkin ya udahlah nggak usah, yang punya kartu anggota boleh. Atau bahkan ada lagi yang saya tidak mau bagi-bagiin kartu anggota, bisa juga. Gimana caranya? Ya nanti kalau misalkan dia mau minjem, bapak ibu tinggal ke menu ini aja, daftar anggota ya, dicari namanya dengan mengklik tombol ini nih ya. Jadi di keanggotaan, ke daftar anggota, cari aja nama, misalkan pakai NIS bisa, misalkan nomor anggota nih. Misalkan saya mau cari yang atas nama Tian Wistu ya, kita misalkan nomor NIS-nya berapa, tanyain aja muridnya. Oh, saya 2012-12 gitu. Nah, nanti akan ada ya. Atau bisa aja langsung tanpa harus melihat ke sini apabila si murid sudah tahu NIS-nya seperti itu ya. Karena yang kita butuhkan adalah NIS sebagai nomor transaksi nanti ya. Atau dia lupa NIS-nya, ya berarti kita cari berdasarkan namanya aja. Nah, misalkan salah satu isi aja. Misalkan saya atas nama Nabila, cari ya, oh Nabila 2022-13. Nah, ini nomornya. Oke, kita sudah dapatkan nomor kartu atau nomor keanggotaan perpusnya. Lalu sekarang kita si murid ini ingin meminjam buku, misalkan Ayat Cinta. Anggaplah, ini saya karena saya nggak megang bukunya, anggaplah saya berasumsi teman-teman sudah melabel ya, melabelkan bukunya. Tadi saya sudah, oke, contoh sudah di label. Labelnya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kalau belum lihat video saya ada yang salah satu tutorial mengenai cara nge-label buku ya, cara mengolah buku. Nih saya bisa gini dengan katalog. Oke, lalu model A43. Saya bisa pakai kertas A4, lalu pilihnya nomor 3 ya, dia akan bentuknya PDF, kita proses. Nah, ini saya asumsi Bapak Ibu sudah menempel ini di bukunya. Jadi contoh si murid ini membawa buku dengan label barcode-nya yang ini ya, yang nomor 12 misalkan, atau yang nomor 11 deh. Oke, yang nomor 11 ini dibawa ke perpustakaan, dibawa ke meja sirkulasi. Oke, lalu kita simulasikan. Kita sudah satu tadi kita sudah mendapatkan daftar anggotanya, nomor keanggotaan. Yang kedua, kita sudah mendapatkan nomor bukunya. Nah, lalu bagaimana cara peminjamannya? Silakan masuk ke menu sirkulasi. Nah, sirkulasi ini istilah keren di perusahaan, artinya untuk peminjaman dan pengembalian buku. Nah, entry peminjamannya silakan klik di entry peminjaman. Nah, biasanya teman-teman akan diminta kode anggota tadi ya. Contoh yang Nabila 2022.
13 ya. Atau tadi kalau misalkan teman-teman punya barcode reader, ini tinggal scan aja tit gitu ya. Nanti dia akan keluar di sini. Atau kalau tidak punya barcode reader, versi ekonomisnya bisa diketik aja. Ya, ditanyakan NIS-nya berapa, Nak? Gitu. Oh, sekian, Bu. Oke, nanti tinggal masukin. Nah, ini sudah tampak. Sekarang kita masukkan nomor barcode bukunya, ya. Buku apa yang mau dipinjam? Nah, nanti kita scan lagi barcode yang ada di buku, misalkan apa? Barcode yang sudah tertempel di buku tadi. Contoh saya akan pinjam yang ini. Yang 11 ya. Tit gitu ya, di scan. Nah, ini ayat cinta. Karena minjem tanggal 23, maka dia jatuh tempo tanggal 10. Jadi 2 minggu ya. Kita bikin 2 minggu untuk masa peminjaman. Oke, kalau sudah kita simpan. Dan buku tersebut sudah selesai transaksinya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi ini min 14 artinya dia belum terlambat. Tapi nanti kalau udah minnya hilang ya, misalkan 1 2 3, nah itu berarti dia terlambat sehari, 2 hari, 3 hari ya. Tapi kalau minus ini artinya dia belum terlambat. Ya, dia akan menghitung mundur ini. Nah, kecuali nanti kalau minusnya sudah hilang, dia akan bertambah 1 2 3 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kalau sudah. Nah, untuk teman-teman yang ingin misalkan nggak apa-apa, saya ingin pakai print kertas aja untuk cetak slip peminjamnya, silakan. Ini bisa di print. Nah, ini nanti digunting ya, diselipkan di bukunya. Jadi anak-anak tahu kapan dia harus mengembalikan. Seperti itu. Atau kalau untuk yang konvensional, teman-teman bisa gunakan cap tanggal ya. Jadi kapan harus balikin itu nanti dicap aja di jadi disediakan kertas, biasanya itu ditempel di cover paling belakang. Nah, itu tinggal dicap tanggal untuk kembalinya. Itu kalau mau ngirit ya, jadi bisa dicap capnya hanya tanggal aja gitu, itu bisa. Mungkin pernah lihat seperti itu ya, itu boleh juga ya. Jadi intinya harus ada pengingat buat murid kapan dia harus mengembalikan. Ini bisa di print. Oke, lalu jangan lupa selesai ya. Kalau sudah harus diklik selesai ya teman-teman, kalau nanti nggak kesimpan. Nah, lalu kita bisa lihat berhasil apa enggaknya transaksi itu nanti di daftar peminjaman. Nah, di sini kita bisa tadi yang namanya Tian sudah minjam 1 buku. Yang namanya Nabila tadi udah simpan 1 buku. Ya. Nah, ini bisa kita lihat daftar peminjaman. Nah, untuk peminjaman sudah selesai ya, teman-teman, mudah-mudahan dapat dimengerti. Nah, lalu bagaimana cara pengembalian? Nah, seringkali saya mendapatkan buku ya. Nah, untuk normalnya itu biasanya kan anak-anak datang atau mungkin dititipkan sama temannya boleh ya. Apabila dia ada tidak sempat mungkin dititipkan ke temannya, itu bisa ya. Jadi caranya apa? Jadi caranya itu cukup bukunya saja yang datang ke perpustakaan, tidak perlu orangnya. Karena ketika peminjaman itu yang dibutuhkan adalah barcode bukunya, bukan barcode anggotanya ya. Saya ulangi lagi, barcode bukunya yang diperlukan, bukan barcode keanggotaannya. Nah, contoh misalkan seperti ini. Yang Tian Wisnu dia menitipkan ke ke temannya. Ya. Lalu kita ke entry pengembalian. Oke. Nah, kita masuk sekarang ke sesi entry pengembalian. Di sini yang dimasukkan barcode adalah barcode buku ya. Di sini jelas koleksi yang akan dikembalikan. Ya, bukan barcode keanggotaannya. Nah, makanya itu untuk memudahkan apa? Jadi gini Bapak Ibu. Saya pernah kejadian dulu, saya pernah jadi pustakawan di sekolah Mentari dulu ya. Nah, banyak anak-anak ini mungkin teledor, dia bawa buku tapi bukunya ditinggal di lapangan basket. Nah, itu. Nah, ini kita bisa ambil bukunya ya. Kan kita nggak mungkin tahu ini siapa yang minjem ya kan. Nah, tapi dengan cara ini kita bisa tahu siapa yang meminjam. Gitu. Jadi kita scan aja buku yang kita temukan di lapangan, di atas locker ya, mungkin ditinggalkan sama anak-anak ini. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa panggil orangnya. Wah, ternyata ini yang ninggalin di lapangan basket. Kita panggil. Kita beri teguran. Nah, kamu pernah minjem buku ya? Ini mana bukunya sekarang? Oh iya, gini-gini. Nah, ternyata memang dia. Nah, ini bisa kita kasih hukuman ya ke anaknya itu. Gitu ya.
Nah, ini juga dalam proses pengembalian juga seperti itu. Jadi kita cukup men-scan barcode-nya. Ya, kalau sudah jangan lupa disimpan. Ya, make sure di sini dia tidak ada telat. Ya, kalau telat nanti silakan nanti gimana sanksinya terserah. Apa mungkin disuspend, dia tidak bisa meminjam gitu. Itu bisa aja. Ya, kita simpan. Oke, sudah selesai. Diklik selesai aja, nggak usah dicetak slipnya. Ya, oke. Maka yang tadi sudah masuk ke daftar pengembalian. Ya, di sini. Bukan di daftar peminjaman tadi sudah tidak ada ya, tinggal si Nabila. Ya, seperti itu. Oke, demikian untuk menu entry peminjaman dan entry pengembalian ya. Semoga bermanfaat dan semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Anastasia Purwanti ya. Bagaimana cara peminjaman dan pengembalian dari buku melalui aplikasi Inlistek. Oke, silakan komen apabila ada tambahan pertanyaan. Klik like dan subscribe apabila konten ini berguna. Sampai bertemu di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.